على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati segenap para asatid, para tokoh masyarakat, para ulama, wabil khusus Al-Ustadz Abdul Hamid, Al-Ustadz Manan dan Ustadz Edi beserta seluruh para panitia yang hadir, yang menjadi jembatan dan wasilah hadirnya kita di acara yang penuh dengan keberkahan ini. Wabil khusus Bapak Kepala Desa Yudiarto beserta seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang hadir pada acara yang mulia ini. Mudah-mudahan hadirnya kita semua menjadi sebab turunnya rahmat dari Allah. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi sebab turunnya maghfirah dari Allah. Mudah-mudahan hadirnya kita ditetapkan menjadi orang yang istiqamah di jalan Allah. Mudah-mudahan segenap hajat dan keinginan kita dikabulkan oleh Allah, dijadikan orang yang hasanah fid dunya dan juga hasanah fil akhirah, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik untuk kita, Allah memberikan rahmatnya untuk kita, Allah memberikan curahan ampunannya untuk kita semuanya. Kenapa? Karena pada malam hari ini kita duduk bersama-sama dalam rangka silaturahmi memperingati daripada kemerdekaan Indonesia yang ke-79 tahun, yang dimana kita duduk atas nikmat dan karunia dari Allah untuk menyambung tali silaturahmi sesama umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka atas sebab silaturahmi tersebutlah Allah turunkan rahmat bagi setiap hamba dan orang-orang yang duduk di dalamnya. Sebagaimana saudara-saudara, bila mana ada salah seorang di antara kaum muslimin yang memutus tali silaturahmi di antara mereka, maka rahmat tidak akan turun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam kitab disebutkan, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim ghati'ur rahim. Sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun bagi suatu kaum yang di dalamnya ada orang yang memutus silaturahmi. Maksudnya dari ayat dan maksud daripada hadis tersebut, bila mana rahmat Allah ingin turun, maka hendaknya kita mempererat tali silaturahmi di antara kita. Dan pada malam hari yang penuh dengan keberkahan ini, pada malam hari yang penuh dengan kemuliaan ini, Allah subhanahu wa ta'ala mendudukkan kita di acara yang mulia ini, di waktu yang berkah ini, di tempat yang baik ini, dalam rangka silaturahmi sesama umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita ini menjadi sebab turunnya rahmat dan maghfirah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan, atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Apa nikmat yang Allah berikan? Apa karunia yang Allah berikan? Karunia dan nikmat yang Allah berikan, pertama, Allah lahirkan kita dari rahim kedua orang tua kita dalam keadaan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada nikmat yang paling baik daripada keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan seluruh para nabi dan para rasul Allah utus ke alam dunia untuk memberi petunjuk kepada segenap manusia dan mengajak manusia untuk mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalna min rasulin
min qablika min rasulin wa ma arsalna min qablika min rasulin min qablika illa nuhi ilaihim annahu la ilaha illa ana. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad dan nabi-nabi serta para rasul sebelum kamu, walakin kata Allah Subhanahu wa taala, illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana, melainkan aku wahyukan kepada mereka bahwasanya tiada Tuhan selain aku, fa'budun, maka sembahlah oleh kamu sekalian, kata Allah. Mulai Nabi Adam alaihi salatu wassalam, kemudian sampai kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad, semuanya para nabi, semuanya para rasul mengajak umat-umatnya untuk mengesahkan Allah, sehingga tidak ada kenikmatan kecuali kita dapat mengesahkan Allah dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nikmat yang paling terbesar kata para ulama, sebagian ulama mengatakan nikmat yang paling terbesar, nikmat yang paling agung adalah nikmat engkau dilahirkan dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang paling besar setelah iman dan Islam, nikmat dijadikannya kita sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada dijadikan umat Nabi Muhammad. Di dalam kitabnya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita ada satu riwayat dari Wahab ibn Munabbih, Nabi Musa alaihi salatu wassalam pernah berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, nanti di akhirat akan ada suatu kaum yang akan engkau bangkitkan, wajahnya bagai bulan purnama, wajahnya bagaikan matahari, wajahnya bagaikan bintang-bintang di atas langit." Maka Nabi Musa bertanya kepada Allah, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Musa, yang engkau tanya umat yang aku bangkitkan nanti di akhirat, wajahnya terang bagaikan matahari, wajahnya indah bagaikan bulan purnama, tiada lain, itu adalah umat kekasihku, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Di akhir singkat cerita antara dialog pembicaraannya, di antara pembicaraan Nabi Musa alaihi salatu wassalam kepada Allah, maka Nabi Musa berkata, "Ya Rabb, jika umatnya saja engkau muliakan, jika umatnya saja engkau agungkan, maka ya Allah, faj'alni min ummati Muhammad, jadikan aku menjadi bagian umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Nabi Musa ibu-ibu, Nabi Musa bapak-bapak, Nabi Musa saudara-saudara yang bergelar kalimullah, nabi yang dapat berbicara dengan Allah. Di mana Nabi Musa berbicara dengan Allah? Di Bukit Tur Sina. Nabi Musa alaihi salam bergelar kalimullah, nabi yang dapat berbicara dengan Allah. Nabi Musa berdoa di dalam doanya, faj'alni min ummati Muhammad, ya Allah, jadikan aku umatnya Nabi Muhammad. Tetapi Allah tidak menginginkan Nabi Musa menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi Musa sekelas nabi, Nabi Musa sekelas rasul utusan Allah, tidak Allah jadikan sebagai umat Nabi Muhammad, tidak dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad. Saya dan Anda manusia yang pendosa, manusia yang banyak salah, manusia yang banyak aib, manusia yang banyak kekurangan, manusia yang senantiasa bermaksiat kepada Allah, tidak pernah berdoa dan meminta agar dijadikan umat Nabi Muhammad. Tetapi saya dan Anda sekalian, Allah takdirkan dan Allah jadikan kita sebagai pengikut dan orang yang beriman kepada baginda Nabi besar Muhammad. Maka tidak ada nikmat yang lebih besar daripada ini. Maka hendaknya saudara-saudara, atas nikmat tersebut, atas karunia tersebut, engkau tidak meminta jadi umat Nabi, engkau tidak pernah berdoa menjadi umat Nabi, tetapi Allah yang menakdirkan Anda, Allah yang menginginkan Anda, Allah yang telah menjadikan Anda bagian umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu saudara-saudara, bersyukur atas nikmat Allah ini. Allah lahirkan kita menjadi umat yang terbaik. Kuntum
khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu sekalian umat yang baik, kata Allah. Kamu sekalian golongan yang terbaik, kata Allah di dalam Al-Quran, sebagai pengikut orang yang beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah telah dijadikan orang yang beriman, telah dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad? Maka di antara rasa syukur kita ada tiga, kata para ulama. Syukur dibagi menjadi tiga, kata para ulama, agar kita dapat mensyukuri nikmat yang Allah berikan untuk kita. Apa nikmat yang Allah berikan? Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dijadikan umat baginda Nabi besar Muhammad. Kata ulama ada tiga cara bersyukur. Yang pertama, asyukru bil aqwal, asyukru bil lisan. Yang pertama, syukur itu dapat diutarakan, dapat diaplikasikan, dapat dilakukan dengan bersyukur dengan lisan. Bagaimana syukur dengan lisan, saudara-saudara? Syukur dengan lisan itu engkau menjadikan lisanmu senantiasa mengingat Allah Subhanahu. Engkau menjadikan lisanmu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat bagaimana kehidupan para ulama, bagaimana kehidupan orang-orang saleh sebelum kita. Di antaranya Nabi Allah Ayyub alaihi salatu wassalam. Di dalam kitabnya Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani radhiyallahu taala anhu wa rahimahullah rahmatan abrar. Al-Imam Nawawi bin Umar Al-Bantani dari tempat Banten. Beliau punya kitab namanya Uqudul Lujin fi Huquqi Bainaz Zawjain. Beliau bercerita bahwasannya di dalam riwayat ada cerita Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam yang Allah berikan musibah, yang Allah berikan ujian kepada Nabi Ayyub. Hilang hartanya, ditinggal pergi oleh istrinya, ditinggal pergi oleh orang-orang yang mencintainya, kecuali hanya ada beberapa orang yang setia kepada Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam Allah uji dengan hartanya habis, Allah uji dengan binatang ternaknya yang tanpa tersisa. Maka Nabi Ayyub cuma berdoa dua kepada Allah, ya Rabb, jadikanlah lisanku lisanan dzakira wa qalban syakira. Ya Allah, jadikan lisanku yang senantiasa berzikir kepadamu, mengingat kepadamu, menyebut namamu, wa qalban syakira, dan hati yang senantiasa selalu bersyukur. Saudara-saudara, Nabi Ayyub diuji, ujiannya tidak seperti kita. Kita diuji demam, kita diuji dengan penyakit, kita diuji dengan cuaca yang tidak baik. Tapi Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam jauh lebih besar ujiannya daripada kita. Nabi Ayyub meminta kepada Allah, ya Allah, jadikan lisanku yang senantiasa ingat kepadamu, walaupun engkau memberikan ujian kepadaku dengan ujian yang besar, dengan ujian yang berat, dengan musibah yang sangat luar biasa. Jadikan lisanku senantiasa, ya Allah, tanpa mengeluh, lisanku tanpa memaki, lisanku tanpa menjelekkanmu, ya Allah, tetapi jadikan lisanku lisan yang berzikir ingat kepadamu, ya Allah. Wa qalban syakira, hati yang senantiasa bersyukur atas nikmatmu, ya Allah. Jadi yang pertama, kata ulama, cara mensyukuri nikmat kepada Allah yaitu dengan cara bersyukur dengan lisan. Bagaimana cara bersyukur dengan lisan? Menjadikan lisan kita berzikir mengingat nama Allah. Anda pulang dari tempat ini, saudara-saudara, Anda ambil Al-Quran. Yang bapak-bapak, yang ibu-ibu, pulang dari acara ini, ambil Al-Quran. Anda baca Al-Quran. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, sampai selesai. Itu termasuk orang yang bersyukur dengan menggunakan lisan. Atau Anda pulang dari tempat ini menuju rumah Anda, sebelum tidur Anda ambil tasbih, Anda sambil zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Atau Anda
membaca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau Anda membaca istighfar astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka itu juga termasuk syukur menggunakan Yang kedua, syukur kata para ulama bil arkan, yaitu syukur dengan menggunakan anggota tubuh. Bagaimana cara bersyukur menggunakan anggota tubuh? Menjadikan anggota tubuh kita mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki untuk beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu. Ketika datang waktu salat, hayya 'alas salah, maka kita dapat mensyukuri nikmat Allah dengan cara yang kedua, bil arkan, dengan pergerakan, dengan anggota tubuh, dengan badan kita, dengan jasad kita. Bagaimana caranya? Melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah. Saudara-saudara, banyak orang lupa sekarang ini. Lupa terhadap apa, Habib? Lupa karena saking nikmatnya hidup di dunia, lupa karena saking nikmatnya ada di dalam dunia, lupa karena banyaknya harta, lupa karena tingginya jabatan, lupa karena banyaknya pengikut, lupa karena banyaknya followers, sehingga mereka tidak mengingat tempat mereka di akhir. Kullu nafsin dha'iqatul, semua yang bernafas, semua yang berjiwa, semuanya yang hidup pasti akan dunia ini sesaat. Saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya yang mendengarkan, dunia ini sementara, dunia ini sesaat. Al-Imam Syafi'i di dalam kitab Fusulul Ilmiyah, beliau mengatakan, ad-dunya sa'atun faj'alha ta'ah. Dunia ini hanya sekejap, dunia ini hanya sesaat, faj'alha ta'ah, jadikan waktu yang sekejap itu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, karena nikmat dunia terlena dengan kemakmurannya, terlena dengan kenikmatan di dalamnya, sehingga mereka lupa tujuan mereka diciptakan oleh Allah. Banyak di antara kita lupa dengan tujuannya. Kita diciptakan bukan untuk mencari dunia, kita diciptakan bukan untuk mencari pangkat dan kekuasaan, kita diciptakan bukan untuk mencari pujian dari manusia, tetapi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi tujuan kita bukan mencari bukan mencari bukan mencari pujian dari manusia, bukan mencari pengikut yang terbanyak, tetapi tujuan manusia diciptakan oleh Allah. Ada laki-laki, ada perempuan, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang dewasa, ada yang tujuannya cuma satu, beribadah kepada menyembah kepada. Saya mau tanya saudara-saudara, kita berimannya kepada siapa? Jawab yang kompak, beriman kepada siapa? Tuhan kita siapa? Tuhan kita siapa? Menyembah kepada siapa? Mengesahkan siapa? Jawab yang kompak, siapa yang maha besar? Siapa yang wajib kita sembah? Siapa yang wajib kita taati? Siapa pemimpin alam semesta? Takbir! Sehingga jangan lupa dengan kehidupan dunia. Dunia ini tempat sementara, akhirat selama-lama. Maka tujuan manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada siapa? Beribadah kepada siapa? Beribadah kepada siapa? Menyembah kepada siapa? Mengagungkan siapa? Mengesahkan siapa? Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi bentuk syukur yang nomor 2, menjadikan anggota tubuh kita untuk mentaati perintah Allah dengan cara beribadah.
Itu syukur yang nomor, syukur yang nomor, syukur yang nomor. Sekarang yang nomor 3. Syukur yang nomor 3 kata para ulama, asyukru bil janan. Syukur dengan hati, bukan dengan harta. Bagaimana syukur dengan hati? Habib, saya paham syukur dengan lisan, berzikir alhamdulillah, berzikir menyebut nama, berzikir menyebut nama, bertasbih mensucikan nama, dapat harta, dapat rezeki, dapat jodoh, dapat istri, dapat suami, dapat anak, dapat kerja. Kita jangan sampai lupa yang pertama kali keluar syukur dengan lisan alhamdulillah, dikasih sehat alhamdulillah, dikasih harta alhamdulillah, dikasih keluarga alhamdulillah, dikasih cuaca yang normal alhamdulillah, alhamdulillah. Itu syukur yang pertama menggunakan lisan. Yang kedua menggunakan anggota untuk beribadah. Di antara ibadah tersebut adalah melaksanakan sholat. Ada berapa? Sholat yang wajib ada berapa? Ada berapa? Berapa waktu? Berapa waktu? Berapa waktu? Yang pertama sholat zuhur, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima subuh. Jangan sampai ditukar. Nanti subuhnya nggak sholat, akhirnya jam 8 jam 9 sholat. Dilihat sama orang tuanya, oh anak saya rajin sekarang sholat duha. Tapi ketika dilihat diperhatikan, kok duha pakai kunut, saudara-saudara. Oh maksudnya subuhnya nggak sholat, kebablasan, akhirnya dikodok di waktu duha. Jangan sampai seperti itu. Yang wajib lebih utama, baru yang kedua yang yang pertama yang wajib. Ada berapa tadi? Ada berapa yang wajib? Sholat zuhur berapa rakaat? Sholat asar berapa rakaat? Sholat maghrib ada berapa rakaat? Sholat isya, sholat subuh. Alhamdulillah, di sini semuanya orang-orang baik, orang-orang yang hafal dengan jumlah hitungan sholat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan sampai keputar nanti sholat subuh 4, saudara-saudara. Bingung juga. Ajaran dari siapa? Sholat subuh 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat. Nah, syukur yang pertama dapat nikmat menggunakan lisan, mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur dengan badan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu. Yang ketiga asyukru bil janan, syukur dengan hati. Habib, saya kalau syukur dengan lisan saya tahu, saya syukur dengan badan saya tahu, tapi syukur dengan hati itu bagaimana Habib? Syukur dengan hati itu kata para ulama, engkau tahu, engkau sadar, engkau meyakini dengan hatimu bahwa nikmat itu berasal dari Allah. Itu yang disebut syukur dengan Ada orang begini, Bu, saya kasih tahu, Pak. Saya kasih tahu, ada orang begini, saya sukses, saya kaya, saya ini banyak harta. Itu karena kerja keras saya. Banyak nggak yang ngomong seperti itu? Oh, saya sukses, saya banyak harta karena kerja keras saya. Ada nggak yang ngomong seperti itu? Ada apa tidak? Ada apa tidak? Ada apa tidak? Ya, sukses itu saudara-saudara tidak luput dari kerja keras. Tapi Anda harus ingat, Anda harus yakin bahwa kenikmatan yang Anda rasakan saat ini pemberian dari Ia yang Maha Kaya, Allah Subhanahu. Saya tanya saudara-saudara, apakah ada manusia yang kaya? Tidak ada. Lebih kaya mana orang sekarang dengan Nabi Sulaiman alaihissalam? Betul atau betul? Betul atau betul? Betul atau betul? Makanya zaman sekarang orang punya sedikit harta disangsung di publik, disimpan di sosmed. Itu orang-orang yang keliru. Mereka ingin membanggakan diri, mereka ingin menunjukkan hartanya di hadapan orang lain. Saudara-saudara,
saudara-saudara, itu termasuk perbuatan penyakit hati, itu termasuk maksiat hati, yaitu takabur, sombong kepada manusia atau hamba-hamba Allah Subhanahu. Tidak boleh dikit-dikit di publik, dikit-dikit dipamerkan di sosmed, tidak. Tapi jadilah kita ini orang yang wara, orang yang zuhud. Kalau dikasih nikmat, alhamdulillah. Kalau sedang tidak dikasih, kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai dipertontonkan di hadapan orang, kasihan orang yang tidak punya. Tidak boleh sombong, saudara-saudara. Orang zaman sekarang punya sedikit harta sudah sombong. Lebih kaya siapa orang sekarang dengan Nabi Sulaiman? Lebih kaya mana mereka dengan Qarun, saudara-saudara? Tetapi saudara-saudara, Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam tidak pernah mengajarkan sifat sombong kepada kita, tetapi Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam mengajarkan kita untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang zaman sekarang dikasih mobil sombong, pamer. Betul atau betul? Dikasih kekuasaan, pamer, sombong. Betul atau betul? Dikasih wajah yang cantik, pamer. Betul atau betul? Saya mau tanya, ada nggak di sini yang lahir dari batu? Ada apa tidak? Jawab yang kompak, ada nggak yang lahir dari sebongkah batu? Ada apa tidak? Jawab yang kompak, ada apa tidak? Ada apa tidak? Ada apa tidak? Berarti kita ini lahir dari tempat yang hina, saudara-saudara. Betul? Betul? Al-Imam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat setia dan mertua baginda Nabi Muhammad, beliau pernah mengatakan, kaifa anta tatakabbar ila Allah wa qad kharajta min mahallil baul marratain, marrah min bauli abika wa marrah min rahimi ummika. Bagaimana kamu bisa sombong, berjalan dengan seakan-akan paling gagah di atas dunia ini, sementara engkau terlahir dari dua lubang kencing yang hina. Yang pertama, engkau lahir dari lubang kencing bapakmu. Yang kedua, engkau lahir dari rahim ibumu. Ada yang tidak keluar dari rahim di sini? Ada? Ada? Ada apa tidak? Ada yang keluar dari planet gitu? Ada? Ada yang keluar dari apa, kelereng gitu? Ada? Ada yang keluar dari batu? Ada yang keluar dari intan? Semuanya keluar daripada rahim ibu. Apanya yang disombongkan, saudara-saudara? Kita ini tercipta dari sperma, dari tempat yang hina. Makanya Al-Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau memberikan nasihat untuk kita. Awwaluna nutfah wa akhiruna jifah. Kita ini awalnya sperma, dan nanti kalau kita bukan orang saleh, kita bukan perempuan yang salehah, kita bukan laki-laki yang ahli ibadah, akhiruna jifah, nanti kita hanya akan jadi bangkai dimakan oleh cacing tanah, saudara-saudara. Maka itu saudara-saudara, acara ini dibuat agar kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, bahwa segala nikmat yang Allah berikan berasal dari Ia yang Maha Kaya, Allah Subhanahu. Dan wajib bagi kita selaku hamba ciptaan Allah bersyukur dan berterima kasih kepada saya tanya sekali lagi, syukur dibagi menjadi berapa? Syukur dibagi menjadi berapa? Menjadi 3. Yang pertama, syukur menggunakan dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, syukur menggunakan anggota badan, yaitu dengan melaksanakan ibadah. Yang ketiga, syukur menggunakan hati, yaitu meyakini bahwa nikmat itu berasal dari percaya nikmat berasal dari yang menurunkan itu Allah. Yang memberikan kesehatan siapa? Yang kasih kehidupan siapa? Siapa? Yang bisa matikan kita siapa? Yang bisa bunuh kita siapa? Yang bisa nyabut nyawa kita siapa? Inna lillahi wa inna ilaihi. Ayo semuanya, inna lillahi wa inna ilaihi. Kita milik Allah dan akan kembali
kembali kepada kita ini ciptaan siapa? Kita ini makhluk siapa? Kita ini hamba siapa? Allah subhanahu. Kenapa saya tekankan dari tadi? Siapa yang beri nikmat? Allah. Siapa Tuhan kita? Allah. Supaya kita saudara dalam beribadah bisa mengonsentrasikan diri kita pada saat beribadah kepada Allah. Kok bisa begitu Habib? Ya, ini akhir zaman. Setan tidak mau umat Nabi Muhammad menjadi orang yang baik, diganggu dalam setiap ibadah dan sholatnya. Ketika takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar apa artinya? Allah Maha. Siapa yang maha besar? Takbir. Apakah dunia ini besar? Kecil. Apakah harta besar? Apakah keluarga kita besar? Apakah harta kita besar? Yang besar Allah Maha besar. Yang lain itu kekuasaan.